Kalau gue udah mulai komentarin satu kasus, pertama pasti gue ngerti kasusnya, ya cukup ngikutin. Kedua, kalau gue nggak komentarin, berarti gue nggak ngerti akan kasusnya, dan gue nggak mau sosok ngerti ikut-ikut nimbrung, gitu. Dan kalau masalah Peggy Setiawan kuli bangunan, ya gue bodo amat sama urusan dia yang salah tangkep. Tapi kita sebagai orang Indonesia yang punya adab ketimurannya kental, yang diajarin sama orang tua cara sopan santun, blow on. Susah sih kalau ngomong. Kita tuh nggak bisa ya, bukannya gue menghina orang yang nggak punya uang ya, bukan menghina orang yang nggak punya uang, bukan menghina orang miskin, bukan. Tapi rata-rata orang miskin, nggak punya uang, pengangguran, nggak ada kerjaan. Kalau ngetik, kalau komen tuh semaunya. Iya, tapi kan Peggy udah ngucapin terima kasih di wawancaranya. Bukan begitu. Memang susah kalau ngomong sama gembel. Nggak ada. Masa ngucapin terima kasih cukup. Terus ngapain dibantuin, mau dibeliin rumah, dibantuin keluarganya, dibiayain sekolah adeknya. Masa ngucapin terima kasih doang pas lagi wawancara? Nggak gitu. Makanya kalau udah miskin harta jangan miskin ilmu. Makin gemes kan sama aku. Memang aku tuh suka bikin gemes. Aku tuh gemesan. Aku tuh selalu bikin kalian gemes itu. Kalau kalian nggak gemes tuh, gue ganti nama deh, nggak jadi Nikita Mirzani lagi. Makanya kalau bergaul tuh jangan sama gembel, jangan sama orang miskin, jadi ikut miskin. Masa dibenarkan minta maaf cuman bilang terima kasih Kang Deddy Mulyadi, terima kasih Bapak Jokowi, terima kasih Bapak ini, Bapak itu. Masa ya kalau terima kasih Bapak Jokowi ya oke lah. Karena Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia. Gak mungkin juga lu bisa nemuin dia walaupun dia ada waktu. Nah, tapi kan Kang Deddy yang udah datang ke rumah lu, ini emang para pengikutnya sejenis sih, sesama soalnya, jadi susah kalau ngomong. Balik lagi ya, gue gak menghina orang miskin, gue tidak menghina gembel, tidak menghina pengangguran. Tapi rata-rata yang miskin itulah yang ngomong, iya nggak apa-apa dong, setidaknya udah ngucapin terima kasih tanpa harus ketemu. Gembel. Pasti gemes lagi sama aku. Gak bisa, gak usah juga. Pasti mau telanjang. Enak lu dong. Enak di lu, rugi di gue. Tapi asli leher gue ini banget, kenceng banget, sampai ke pliket tuh yang ini nih, set, kenceng banget, capek banget gue. Walaupun banyak nganggurnya sih. Ya walaupun banyak nganggurnya tapi capek. Kalau udah suruh kerja tuh capek banget. Pengen kayak kalian gitu, nggak ada kerjaan. Tapi kalau gue nggak ada kerjaan, kalau pengangguran kita beda sih. Gue nganggur, duit gue pasti jalan tiap bulan, ada aja yang masuk. Gue kerja anjir, ya bagus lah kalau kerja. Ini yang belakang gue juga emang orang kaya. Ini cuma badannya aja gede, rekeningnya mah kagak. Tapi tetap kerja, usaha bener. Kalian juga gue kasih tahu ya,
jangan. Aduh, 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 aduh. Eh, aduh. Diapain nih? Lagi dipijit gue. Buat menghadapi netizen nih. Makanya gue pijit dulu ya. Habis itu baru. Ini ngapain sih lo pakai gue anduk begini? Ini Bingung deh gue. Maksudnya gimana sih? tadi takut kena itu apa obatnya. Mayo lagi jagain Arkana ya? Iya, lagi di Bali dia, Mayo. Sama anak gue, sama tim YouTube gue, sama Teh Ati lagi pada liburan dia. Tadi gue lihat TikTok, gue lihat pas gue lagi ya saking kesan suka lihat-lihat VT kalau di mobil kan. Scroll ada bencong ngatain gue gini nih. Sambil ketawa. Si paling artis terkenal, si paling artis kaya, bener. Bener doa itu. Si paling artis sok terkenal, si paling artis sok terkaya, bener. Kakak. Si paling artis suka ngomentarin orang, tapi anaknya enggak diurus ya. Ke anak lagi ujung-ujungnya. Kalian mikir itu anak dari dihembuskan arwahnya ke perut gue sampai umur 16 tahun itu emang gak dirawat, gue tanya. Emang langsung umur 16 tahun dia. Terus yang itu gak dihitung tuh, dari lahiran sampai umur 16 tahun gak dihitung. Kalau gak dirawat gak mungkin tuh anak pinter. Walaupun yang ngajarin guru, karena itu kan kewajibannya guru ngajarin di sekolah. Coba, makanya kalau mau menyerang gue tuh jangan bikin malu diri sendiri. Ujung-ujungnya ke anak itu aja terus. Urusin tuh anak lu. Pada gila ya netizen tuh, pada gila. Orang yang main sosial media pada gila. Dikit-dikit kalau gue ikut ngomentarin, urusin aja anak lu. Anak yang mana yang gak gue urusin? Coba, King Kong, bener gak? Dari umur 1 hari sampai umur 16 tahun memang siapa yang ngurus? Maminya lah. Terus kalau anaknya durhaka, anaknya ngelawan, ya udah, mau diapain? Urusan beda lagi. Itu mah urusan beda. Dia aja paham nih yang lagi megang-megang badan gua. Sekalian nggak ngerti sih. Aduh anjing. Sekalian nggak ngerti. Dikit-dikit kalau gua mulai komentarin orang, jagain tuh anak, urusin anak lu. Urusin aja tuh kelamin lo. Satu tuh bencong tuh, satu tuh siapa tuh, sosok ngomongin soal politik tuh, banci itu tuh, sambil ketawa-ketawa. Urusin aja kelamin lu mau jadi cewek apa mau jadi perempuan, udah itu dulu, nggak usah. Gue ngurusin anak gue mah nggak usah ditanya. Satu Indonesia tahu gue ngurusin anak gue sebagus apa. Urusin kelamin aja deh. Lu mau pas mati lu mau masuk surga, masuk neraka, lurus. Lu mau nanti pas mati mau dimandiin sebagai laki-laki apa perempuan, nah itu lurus. Terus ada lagi yang komentar, ya Nikita itu bukan sembarang komentar, dia pasti titipan oknum. Ledik lah. Titipan oknum. Oknum siapa yang mampu bayar gue? Dikit pasti gitu. Itu dia kalau udah ngomong pasti titipan oknum. Bool,
atau bool nggak? Silit. Orang gue ngomongin soal adab, soal tata kerama, soal bagaimana kita caranya berterima kasih. Di pelintir-pelintir. Kesinilah, kesitulah. Emang anjing lo pada. Emang udah miskin, jelek, tolol, pante. Judol. Kenapa gemes ya? Gemes ya? Tanya dong Bareskrim sana, gimana nih? Perasaan bukan gue doang. Ada 28 artis. Kenapa lo pada nargetin gue? Gemes ya? Gemes kan? Ya iya, itulah makanya. Terima aja kenyataan, say. Kalau memang gue tuh ya begini-gini aja sudah. Gimana dong? Jangan gemes lah. Judol. Gue kalau main judi di Singapura, tahu nggak? Marina Baisan namanya. Singapura tuh baru gue main judi. Gue nggak suka judi online. Apa? Judi online itu untuk rakyat. Ngerti lo? Permainan rakyat. Permainan orang kismin. Permainan orang miskin. Tuh judi online. Kalau gue mau main judi, gue main di Singapura. Gue main di mana? Filipina. Kalau nggak gue ke Kamboja sekalian. Paling deket mana tuh? Kuala Lumpur. Tuh, judal. Jangan suruh gue main-mainin game rakyat deh, gue nggak mau. Oh ternyata gitu. Iya gitu. Orang kaya kalau mau ngabisin duit itu nggak main judi online, say. Itu judi online tuh diadain untuk orang tolol, orang miskin. Berapaan sih main judi online tuh? Nggak tahu saya. Jangan nanya saya. ya, tuh. Saya nggak tahu. Jadi kumat sih kak. Nggak kumat, memang begini gue. Memang begini adanya. Gue ya begini. Nggak ada kumat, nggak ada kembali ke setelan awal. Dari dulu sampai sekarang begini aja setelan gue. Kadang-kadang kendor, kadang-kadang kenceng. Udah tinggal tunggu aja kapan gue mau komen, kapan gue lagi diam. Nggak ada kumat, nggak ada kembali ke skop awal, ke itu ada. Kalian harus terima. Kalian kalau nggak suka jangan ditonton, say. Ini gue kasih tahu ya, 10.000 penonton yang nonton gue, ya. Kalau kalian gedek sama Nikita Mirzani, jangan di-follow, jangan ditonton. Itu namanya penyakit hati. Kalau gua nih gak suka sama orang, gua blok akunnya, najis gua lihat mukanya. Apalagi lihat di sosial media, itu yang bener lah. Kalian mah begitu hidupnya, udah benci sama gua, tapi masih ditonton, masih dikomen. Yang bego siapa? Ya kan, kalau gue mah pengen live ya gue live. Gue pengen komentarin tentang yang lagi viral ya gue komentarin. Kalau enggak ya enggak. Udah enggak meledak lagi tuh. Sini. Salon tuh sampai nggak kelihatan. Iya. Itu nggak ada gue. Kalau ada gue viralin. Wah, diomelin. Kan Iya dia pada ngomelin itu tuh Urban kan pada video, soalnya dia datangnya telat. Suruh dihapus. Terjadi kebakaran gitu. Ntar gue bikinnya Enggak kemana. di salon Paizon. Ada akunya. Aduh. Kayak kalau leher lo bisa pakai oil deh, King Kong. Gak apa-apa lah. Terus satu lagi ya, ini pasti banyak yang nge-record kan. Kalau gue udah mulai komentarin satu kasus,
pertama pasti gue ngerti kasusnya ya, cukup ngikutin. Kedua, kalau gue nggak komentarin berarti gue nggak ngerti akan kasusnya, dan gue nggak mau sosok ngerti ikut-ikut nimbrung gitu. Dan kalau masalah Peggy Setiawan kuli bangunan, ya gue bodo amat sama urusan dia yang salah tangkep. Tapi kita sebagai orang Indonesia yang punya adab ketimurannya kental, yang diajarin sama orang tua cara sopan santun, cara berterima kasih yang baik dan benar tuh, itu harus dikomentarin. Kenapa? Karena kalau lu sudah dibantu, apalagi yang bantu itu yang ngebantuin itu satu keluarganya lu tuh dibantu semua. Ucapan yang baik dan benar berterima kasih itu bukan di sosial media saat lu diwawancara, oh iya saya berterima kasih sama Kang Deddy Mulyadi. Tidak, samperin, itu orang tua, paham? Jadi gue nggak ngebahas soal dia salah tangkap, gue nggak peduli dia mau salah tangkap kek, dia mau salah kelamin kek, dia mau salah urat kek, gue nggak peduli. Yang gue jadi concernnya itu adalah kenapa, dan netizen juga ngedukung sih, emang jangan-jangan teman-temannya kuli semua lagi nih yang ngedukung. Jangan sampai kita punya sifat atau perilaku yang semena-mena, kurang ajar sama orang yang pernah bantu kita. Bener nggak, King Kong? Betul. Iya kan, kalau udah dibantu ya terus pas lagi wawancara cuma ngucapin terima kasih tanpa nemuin orangnya, itu kurang ajar namanya, nggak tahu diri. Apalagi banyak loh, si Kang Deddy itu uangnya bukan sedikit loh ngeluarin ngebantuin si keluarganya Peggy. Ya mau si Kang Deddy-nya ikhlas mah itu urusan dia. Memang kita kalau bantu ya memang harus ikhlas. Tapi ada yang namanya sowan. Apa sih kalau bahasa Jawa tuh? Terima kasih, datang, bertamu. Itu yang benar. Jangan kalian membenarkan ketidaksopanannya si Peggy Setiawan dan lawyer. Katanya udah ketemu kok di stasiun TV, kata si Tony mulutnya sambil ngomong gini. Ya kan si Tony lawyernya Peggy kan ngomong mulutnya gini. Orang kita kan kalau ngomong di sini mulutnya nih, kalau dia kan ngomongnya gitu kan. Itu benar ya, gue bukan menghina ya, jangan lagi-lagi dibilang nih kita menghina fisik nih. Sebel banget deh gue melihat dengan mata kepala gue dia diwawancara sama wartawan. Dia ngomongnya kan bibirnya gini ya, gue cuma meraktekin. Jangan lagi nanti dibilang Nikita Mirzani emang bener lu ya, tukang fitnah fisik orang lu ya ntar gitu lagi. Sebel banget deh. Gue kalau ngomong, kalau gue bilang hitam ya emang kulitnya hitam. Kalau emang kulitnya kayak kodok ya gue bilang kayak kodok. Jangan bilang gue menghina. Ya kalau udah dibilang gitu, perbaiki kulitnya kayak gue. Emang gue cakep, gue jelong lagi. Tapi karena gue punya uang untungnya, terus gue jadi BA Benings Klinik, ya gue pergunakan dengan baik sampai akhirnya gue cakep kayak sekarang. Ya kan, kulitnya bagus. Itu kan si Tony lawyernya Peggy kan ngomong gini, ya saya udah ketemu kok di TV Nusantara, udah ngobrol. Ya kan, kagak ngobrol itu, papasan sama ngobrol beda ya. Papasan sama ngobrol beda ya, Bapak Tony lawyer dadakannya Peggy Setiawan. Ntar gue suruh mail cipok lu ya Ton. Ya kan kita udah papasan di TV Nusantara. Ya cuma sama-sama kita udah ngobrol ya, cuma sama-sama sibuk. Peggy sibuk dengan podcastnya, Kang Deddy juga sibuk dengan hadirin bintang tamu. Ya berarti kan itu nggak ngobrol dong, itu papasan Tony. Ntar gue gedik lu ya, itu papasan ya. Papasan sama ngobrol beda ya. Astagfirullahaladzim. Papasan sama ngobrol Tony beda ya, tolong ya. Ngobrol ya ngobrol, papasan ya papasan. Ya Tony, terus lu juga ngomongnya nggak konkret, nggak detail Tony lawyernya Peggy Setiawan kuli bangunan. Dengerin nih ya, ini pasti udah di-record ya. Pasti di-record. Lu itu ketemu sama Kang Deddy di TV Nusantara itu
Satu keluarga, lu Peggy dan keluarga Peggy kagak ada yang negor, bener nggak? Ayo, bener, gue banyak saksi di situ, banyak saksi. Bener nggak? Ayo, nggak negor kan lo? Malah yang negor pas papasan itu. Bener nggak? Berarti kan emang kurang ajar lu tuh. Lu kurang ajar, terus lu suruh juga tuh si Peggy ikut-ikutan kurang ajar, jadi nggak punya pendirian dia. Mas, ini si Tony ini lawyer jalur apa sih? Jalur Gaza apa jalur mana sih? Gue gak ngerti. Masa gak ngerti papasan sama ngobrol. Terus katanya, nih gue praktekin lagi ya. Ini bukan menghina fisik ya. Gue praktekin. Gini nih. Iya. Aduh, gimana sih? Gue miring semua. Ini gak bisa. Maksud gini. Ini ya. Masih si Tony kan ngobrol gini nih. Nih. Iya, tapi kan itu bukan kehendak Peggy kalau diwawancara. Peggy itu sehari wawancara bisa 4-5 stasiun TV. Wawancara itu sekali aja cukup. Nanti tinggal minta sama kalau ada wartawan lain yang datang. Pak, mau wawancara lagi? Oh, tadi kan saya sudah ngomong, sama aja kok yang bakal saya omongin. Kan sebenarnya gitu, Ton. Gitu, Tom, sebetulnya. Emang dasar banci kamera aja lu pade. Coba lu cari deh, udah ada di TikTok tuh. Ini gue bukan, lagi-lagi gue gak menghina fisik ya. Kok sakit hati sih? Kok sakit hati? Siapa yang sakit hati? Gue mencontohkan. Kan Tony udah diwawancara tuh. Bapak Tony gimana tuh, Pak, tanggapannya tentang Nikita Mirzani ngomong begitu? Gini lagi nih. Ya, biasa ya. Namanya juga anjing, nauzubillah min dzalik. Ntar gue miring terus lagi bibirnya. Iya, saya tahu Kang Deddy juga pasti ikhlas bantuin Peggy. Iya, pasti ikhlas lah. Masa nggak ikhlas? Pasti ikhlas lah. Si lawyernya, si Tony, lawyernya Peggy aja sudah mengiyakan tuh kalau Peggy sampai detik ini belum ketemu. Bahkan si Kang Deddy sempat di-prank sama si Peggy dan nggak tahu siapa yang nge-prank lagi, yang udah oke janjian di Bandung, nggak taunya sampai jam 11 malam ditungguin di restoran, Peggy nggak hadir-hadir. Itu Kang Deddy loh, Deddy Mulyadi yang dikerjain. Seorang Kang Deddy Mulyadi aja bisa dikerjain, kayak mana yang lain-lain? Saya nggak mau ladenin yang nggak bervalue pertama. Kalau ada yang nyenggol saya mau ngomong apa aja terserah ya, namanya juga Nikita Mirzani ya, artis kaya, sampai sekarang masih kaya. Kesel kan? Gemes kan sama gue? Gak bakal gue ladenin lo. Mau ngomong apa juga gak bakal gue ladenin. Gue mau ladenin yang sekiranya ada value-nya, bisa jadi berita hebat, berita besar. Kalau ada yang ngatain gue, dasar laknat, dasar anjing, guk. Gue tinggal gituin aja. Kalau ngatain gue anjing, guk. Kalau ada yang ngatain gue laknat, emang apalagi sih?